Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada kelompok kami. Saat ini dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami keamanan komunikasi data. Dalam memahami keamanan komunikasi data, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu ancaman keamanan. Dalam komunikasi data, terdapat banyak faktor yang dapat mengancam komunikasi data. Ancaman-ancaman tersebut menjadi masalah utama dengan semakin meningkatnya komunikasi data yang bersifat rahasia. Ancaman-ancaman tersebut antara lain, pertama, ancaman bersifat aktif yang mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komunikasi data tersebut. Dalam berbagai faktor yang ada dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu pertama, interruption, kedua, interception, ketiga, modification, dan yang keempat adalah fabrication. Kemudian yang kedua yaitu ancaman bersifat pasif yang mencangkup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam, yang mencakup berbagai aspek yaitu antara lain authentication, integrity, privasi dan confidentiality, non-repudiation, viability, dan ada 2 bentuk serangan terhadap data yang disimpan pada jaringan komputer. Di antaranya, pertama yaitu hacking. Hacking adalah usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri file, data, dan sebagainya. Kemudian, cracking yaitu usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud menghancurkan file atau data yang disimpan di komputer-komputer yang ada di jaringan tersebut. Kemudian, ada juga berbagai aspek-aspek keamanan komputer. Dalam proses pengamanan data, terdapat beberapa jenis strategi yang dapat kita lakukan, yaitu antara lain physical security, kemudian personal security, selanjutnya operation security, communication security, dan yang terakhir yaitu network security. Terdapat berbagai metode yang dapat dilakukan untuk keamanan data kita, antara lain yaitu dengan menggunakan password atau enkripsi. Keamanan data dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain aset, analisis resiko, perlindungan, alat, prioritas, kunci lemah, dan kunci setengah lemah. Dalam kriptografi dikenal dengan istilah kunci lemah weak key dan kunci setengah lemah semi weak key. Kunci lemah adalah kunci yang apabila menginskripsikan suatu plain text, kemudian dienkripsi lagi menggunakan kunci yang sama, maka ciphertextnya adalah plain text itu sendiri. Sedangkan yang disebut dengan kunci setengah lemah adalah sepasang kunci yang memiliki sifat jika sebuah plain text dienkripsi dengan suatu kunci akan dapat dienkripsi dengan kunci yang lain. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknis matematis yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, serta autentifikasi data. Ada 4 tujuan dari ilmu kriptografi, antara lain kerahasiaan, integritas, autentifikasi, non-repudiasi. Enskripsi dan deskripsi merupakan proses utama dalam suatu algoritma. Pada enskripsi untuk kriptografi adalah merubah sebuah plain text ke dalam bentuk ciphertext. Pada mode ECB atau Electronic Codebook, sebuah blok pada plain text dienkripsikan ke dalam sebuah blok ciphertext dengan panjang blok yang sama. Sedangkan untuk deskripsi merupakan proses sebaliknya dari proses enkripsi, merupakan ciphertext kembali ke dalam bentuk plain text. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.